Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita pujikan pujian Ku ada sebab karena anugerah Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku memuji-Mu selamanya. Katakan ku mau memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu selamanya. Memuji-Mu selamanya. Mari kita akan satukan hati kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal hingga sampai akhirnya. Kami rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Berkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Mari kita bersama-sama, kita mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari semuanya anak-anak berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Kasih Yesus, kasih Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus
anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus Anak-anak, selamat pagi. Setelah kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan berdoa. Kita ambil sikap berdoa. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Tuhan. Engkau yang sangat mengasihi kami semua. Pada saat ini pun kami merasakan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Karena kami merasakan kekuatan, kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, kami akan membaca Alkitab dan juga akan kami renungkan bersama-sama.
Kiranya kuasa Roh Kudus menaungi kami semua, sehingga kami dapat membaca, mendengar, bahkan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Amin. Anak-anak, renungan pada pagi hari ini berjudul Pesan Terindah dari Tuhan. Pesan yang terindah dari Tuhan. Nah, anak-anak, tadi sebelum saya berangkat ke tempat ini, saya diberi pesan oleh orang yang di rumah. Bagaimana pesannya? Hati-hati di jalan. Mengapa harus hati-hati di jalan? Karena barang siapa berhati-hati di jalan, pasti selamat sampai di tempat tujuan. Maka dalam perjalanan tadi saya juga harus berhati-hati. Saya menjalankan pesan ini sehingga sampai di tempat ini saya dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat. Nah, anak-anak, saya kira juga kalian sering mendapatkan pesan dari orang tua kalian masing-masing. Contoh pesannya, ketika kalian bermain, nah kalau bermain yang baik ya, supaya teman kalian senang dengan kalian. Harus jujur ketika bermain, nanti banyak teman. Nah, ketika kalian berangkat sekolah, orang tua juga berpesan, "Nak, jangan nakal ya. Dengarkan Bapak Ibu yang menerangkan. Yang pinter ya." Itu pesan dari orang tua kalian. Nah, ketika kalian melakukan pesan orang tua ini, pasti kamu merasakan bahagia. Karena kalau kita baik-baik di sekolah, kalau kita pandai di sekolah, pasti nilai yang kita dapat itu bagus. Nah, anak-anak, pada saat ini pun kita juga mendapat pesan dari Tuhan. Apa pesannya? Mari kita buka Alkitab kita, yaitu dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Inilah pesan Tuhan untuk kita semua. Nah, anak-anak, mengapa Tuhan Yesus berpesan kepada kita semua? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Mengapa kita harus taat dan hormat kepada orang tua kita masing-masing? Karena orang tua kita sangat mengasihi kita, sangat menyayangi, sangat mencintai kita semua. Untuk itu Tuhan berpesan kepada kita semua, taatilah orang tuamu, hormatilah ayahmu dan ibumu. Sebab barang siapa melakukan pesan Tuhan ini, Tuhan Yesus berjanji, kita akan bahagia, kita semua akan panjang umur di dunia ini. Mengapa harus taat? Mengapa harus hormat?
kepada orang tua. Karena orang tua dari kecil ya, dari kita masih kecil, dari kita masih belum bisa apa-apa, Tuhan mengutus orang tua supaya membimbing, mendidik anak-anak itu dengan baik. Nah, orang tua yang sangat mengasihi kita semua harus kita taati, harus kita hormati. Ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, orang tua kita membimbing, orang tua kita mengarahkan. Nah, itulah bentuk cinta kasih orang tua kita kepada kita semua. Nah, bagaimana cara mengasihi, bagaimana cara taat, bagaimana cara menghormati orang tua? Ketika orang tua berpesan, "Nak, jadilah anak yang baik. Nak, jadilah anak yang pinter." Nah, ketika kita melakukan pesan dari orang tua kita ini, kita akan bahagia. Orang tua juga akan bahagia karena anaknya akan menjadi anak yang pandai, anak yang taat. Nah, anak-anaknya mendapat nilai yang bagus. Kita senang, orang tua kita juga senang. Jangan sampai kita melalaikan, mengabaikan pesan dari orang tua. Nah, ketika kita diingatkan oleh orang tua, sekarang waktunya belajar. Nah, bagaimana jawab kita? Oh iya, sekarang waktunya belajar. Saya akan ambil buku, saya akan belajar. Orang tua bangga. Beda dengan ketika orang tua itu mengingatkan kepada anak-anaknya, sekarang waktunya belajar. Ya sebentar, saya masih sibuk. Orang tua tentu akan sedih karena mendengarkan jawaban dari anaknya, bentak-bentak, marah kepada orang tua. Nah, tentu ini akan membuat orang tua sedih. Mengapa anaknya tidak taat? Mengapa anaknya tidak menghormati ayah dan ibunya? Nah, anak-anak, untuk itu mulai sekarang marilah kita ingat pesan dari Tuhan ini, yaitu taatilah dan hormatilah ayah dan ibu kita masing-masing, supaya kita mendapatkan kebahagiaan dan panjang umur di dunia ini. Orang tua juga akan merasakan kebahagiaan. Orang tua akan senang kalau anak-anaknya taat, anak-anaknya hormat kepada orang tua. Nah, untuk itu anak-anak, kita akan mengubah sikap kita yang tidak baik menjadi baik. Kita akan senantiasa taat, kita senantiasa hormat kepada orang tua kita masing-masing. Dengan demikian kita menjalankan apa yang telah dipesankan Tuhan kepada kita semua, yaitu pesan yang terindah dari Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Tuhan. Engkau yang sangat mengasihi kami, Engkau yang sangat mencintai kami semua. Pada saat ini Tuhan telah berpesan kepada kami untuk taat dan hormat kepada orang tua kami masing-masing, karena Tuhan menjanjikan kebahagiaan dan panjang umur. Terima kasih Tuhan, supaya kami dapat menjalankan pesan Tuhan ini. Sertai kami semua.
sehingga kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang hormat, baik kepada orang tua maupun hormat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berikan kekuatan, kesehatan, supaya kami dapat menjalankan tugas kami masing-masing dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin.